Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, marilah kita bersama-sama mengaturkan salawat kepada roh junjungan alam kita dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya Islam, manisnya Islam. Baik, perkenalkan, nama saya Bagus Harnibowo, jurusan Digital Marketing. Saya berasal dari Riau, Kabupaten Indragiri Hilir. Dan rekan saya, saya Abil Arkam Sayuri dari jurusan Pengembangan Perangkat Lunak, dan saya berasal dari Sulawesi Utara, Kota Bitung. Nah, seperti biasa nih, kita lagi-lagi bersama dengan Ustadz Dedi Wijaya selaku Direktur Petik Dua Jombang. Gimana kabarnya, Abil? Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat semua. Kalau Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Oh, ya. Ustaz gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, udah kenal kan sama beliau kan? Udah kenal. Mungkin yang belum teman-teman. Iya. Sebelum nanti kita lanjut, jadi Ibu, boleh saya ini enggak mau cerita sedikit? Ya, boleh. Nah, kan ini udah di bulan-bulan dimana para teman yang SMA udah mulai selesai ya. Udah mulai selesai. Ya. Nah, tempatku itu banyak itu yang kebingungan. Oh, mau nyambung kemana? Iya, mau nyambung kemana? Pengen nyambung. Ada yang pengen nyambung, tapi masalah ekonomi. Masalah ekonomi mungkin juga karena ketidakpedeannya. Iya. Nabil, kebetulan di Petik Dua Jombang itu membuka lowongan penerimaan mahasantri baru dengan tema yang akan kita bahas di Tiklab kali ini. Oh, kebetulan banget ya? Iya. Mungkin kami akan menjelaskan kepada teman-teman tentang penerimaan mahasantri baru. Sebelumnya, kita akan mengenalkan bintang tamu kita kali ini, yaitu Ustadz Al-Fajri selaku Ketua Panitia Penerimaan Mahasantri Baru. Masya Allah, Ustaz. Jadi kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih. Jadi sebelum-sebelumnya kita selalu dengan Ustadz Dedi, dan sebelumnya juga kita sama Ustadz Pak Yus Rizal. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang beliau adalah dosen kami. Mungkin kalau Bowo sama Abil kan udah kenal ya sama beliau kan? Iya. Tapi teman-teman yang lain belum kenal. Mungkin bisa diperkenalkan sama Ustadz Al-Fajri. Perkenalkan diri. Ini spesialnya gimana nih? Spesialnya pakai telur atau pakai keju? Bukan gitu. Bintang tamu. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Al-Fajri. Saya berasal dari Riau. Kemudian kotanya itu kota Dumai. Dari Dumai, posisinya itu dari Dumai ke Pekanbaru itu kalau lewat tol itu sekitar 3-4 jam. Itu letak kota Dumai. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu kota Dumai, nah posisinya itu di Provinsi Riau. Jarak dari ibu kota itu kalau lewat tol 3-4 jam. Nah, Dumai itu kepanjangan bukan dunia maya ya, tapi sebuah kota. Kota industri yang menghasilkan sebuah minyak. Jadi kalau di lagu tuh kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, kalau di Dumai itu beda. Gimana? Ketika kita lewat jalan tol, yang dilihat tuh kiri kanan kulihat saja banyak tanaman sawit. Tanaman sawit. Oh, minyak sawit maksudnya? Iya, sawit. Berarti memang industri minyak banyak di sana. Iya, jadi
dari segi cuaca juga lumayan panas gitu di Wow. sana. Asli sana memang ya. Insyaallah ya, di sana. Nah, di PT Jombang ngajar jurusan Kalau saya jabatan sebagai dosen pengembangan perangkat lunak. sejak berdirinya PT Jombang ya. Iya. Berarti sudah berapa lama mengajar di PT Jombang? Sudah berapa banyak yang sudah dihasilkan alumni-alumni PT Jombang? Kalau untuk ngajar mungkin baru sekitar 2 tahun. Alhamdulillah. Kemudian menghasilkan dua angkatan. Ini salah satu mas santrinya ya. Gitu. Kalau Bo karena jurusan digital marketing beda dosennya. Ya, beda dosen. Alhamdulillah. Jadi beliau ini adalah salah satu dosen terbaik ya PT Jombang. Dari dedikasinya, dari skillnya dalam memberikan pengajaran, insya Allah itu akan menjadi salah satu asetnya PT Jombang untuk membekali mas santri kayak Abil ya di PPL, Bowo, DDM gitu. Nah, insya Allah nanti teman-teman yang akan bergabung di PT Jombang, tadi kan kita membahas PMB kan, penerimaan mas santri baru. Nah, nanti beliau dapat amanah sebagai ketua panitia PMB. Nanti bisa dijelaskan apa aja, gitu ya. Ya. Baik, mohon izin Ustadz. Saya ingin menanyakan lebih lanjut mengenai PMB tadi. Nah, bagaimana atau apa saja persyaratan bagi teman-teman yang ingin bergabung ke Petik 2 Jombang? Oke, nah untuk persyaratan yang disediakan oleh Petik Jombang itu sendiri, yang pertama itu laki-laki muslim. Ingat, laki-laki muslim. Mungkin tamatan 2022, 2023, 2024. Nah, kemudian yang kedua itu masyarakat yang mempunyai perekonomian yang terbatas. Nah, selanjutnya yang ingin daftar harus mempunyai antusias tinggi dalam mempelajari informasi teknologi, yaitu jurusan pengembangan perangkat lunak dan digital marketing. Kemudian selanjutnya mereka harus sehat jasmani dan rohani dan mampu membaca Al-Quran, kemudian siap menambah hafalan sebanyak 2 juz. Kemudian yang terakhir, bersedia mengikuti peraturan dan program yang disediakan oleh pesantren. Baik, terima kasih. Mungkin itu masih persyaratan-persyaratan umumnya. Mungkin lebih dalamnya bisa teman-teman lebih pahami lebih dalamnya mungkin. Ya, bisa lihat di link deskripsi tentang browser penerimaannya. Linknya ada nanti di deskripsi. Nah, saya izin bertanya, tentang proses dan langkah-langkah awal mendaftar, Sat. Jadi setelah teman-teman menyiapkan semua persyaratan umum tadi, langkah awal mereka apa yang harus mereka lakukan, Sat? Oke, yang pertama itu mereka melakukan pendaftaran, yaitu mereka melakukan pendaftaran di website yang sudah disediakan oleh pesantren Petik. Nah, itu tahap awal. Nah, nanti langkah selanjutnya, nanti mereka akan ketika sudah melengkapi sebuah berkas, nanti akan diseleksi nih, berkasnya apakah lengkap atau belum. Nah, ketika setelah berkasnya sudah lengkap, nanti akan diadakan survei. Nah, itu tes tahap pertama, survei. Nanti bisa dibantu oleh YBM PLN pusat atau YBM PLN unit masing-masing wilayah. Nah, terkhusus untuk wilayah lokal itu disurvei langsung oleh tim Petik Jombang. Nah, setelah survei, tes tahap selanjutnya baca Quran dan tes TPA. Nah, baca Quran ini nanti akan dites oleh tim Petik Jombang meliputi tes baca Quran, kemudian tes hafalan juga. Nah, setelah ini dilakukan, maka lanjut ke tes akademik. Nah, akademik ini nanti ada aritmatika, bahasa Inggris, kemudian tes pengetahuan dasar komputer, kemudian analogi simbol dan mekanikal. Nah, setelah ini dilakukan tes, kemudian lanjut ke tes tahap selanjutnya, yaitu wawancara dan psikotes. Nah, setelah 2 tahap ini dilanjutkan, maka kita tinggal olah datanya, kemudian baru diumumkan. Oh, baik Ustaz. Oke teman-teman, itu beberapa langkah dan proses pendaftaran
kalau teman-teman berminat untuk bergabung di Petik 2 Jombang, teman-teman bisa menyiapkan apa-apa saja yang telah disampaikan oleh Ustadz Al-Fadri selaku panitia Mahasantri penerimaan Mahasantri baru. Oh iya, kalau mau cari tahu lebih rinci lagi, bisa lah searching, saya cari tahu di IG-nya Petik 2 Jombang, di IG-nya, di YouTube-nya, itu banyak pemberitahuan tentang mengenai Petik Jombang. Iya. Dan terlebih tentang penerimaan mahasantri baru juga. Ya, lebih tepatnya ke situ. Baik, syukron, jazakumullah Ustaz Fajri telah menjelaskan beberapa persyaratan, prosesnya itu tentang PMB, dan mungkin ada lebih rincinya dari PMB ini mungkin akan disampaikan oleh Ustaz Dedi. Oke, baik. Terima kasih Abil, Bowo. Terima kasih juga Ustaz Fajri sudah menjelaskan ya teknisnya tadi. Jadi mungkin sedikit saya ulang tentang syarat-syarat tadi yang disampaikan cukup banyak. Intinya adalah harus dari kalangan yang nggak mampu perekonomiannya, kemudian dari laki-laki lulusan SMA 2 tahun ke belakang ya. Sekarang 2024 berarti 2023 sampai 2022 masih bisa kita terima. Kemudian di sini juga nggak ada biaya sama sekali. Itu penting ya, karena siapapun yang masuk di PTN Jombang, kita tidak pungut biaya sama sekali. Gitu. Bahkan keberangkatan nanti bagi Mas Santri yang diterima ke PTN Jombang, itu kita biayai semuanya. Misalkan kayak Bowo ya, Bowo dari Riau, Iya, dari Riau. kemudian Amir dari Manado. Itu kan juga kemarin dibiayai oleh YBM PLN unit kan, unit masing-masing. Itu penting. Karena di PT Jombang itu adalah semangat yang ada di PT Jombang adalah bagaimana membantu. Ya. Jadi di YBM-PLN itu semangatnya menjejak manfaat. Jadi kita di PT Jombang sebagai lembaga binaannya YBM-PLN, maka tujuannya juga tidak lepas dari itu, ingin memberikan manfaat seluas-luasnya. Dalam hal ini memberikan kesempatan kepada para lulusan atau lulusan SMA sederajat ya, yang memang tidak memiliki kemampuan secara perekonomian untuk bisa mendapatkan pendidikan di bidang information technology atau teknologi informasi. Nah, di sini ada 2 jurusan, jurusan digital marketing dan yang dibawa ya, Iya. digital marketing dan Abil pengembangan perang lunak, jadi programmer atau apa nanti ya. Jadi semuanya nanti akan dibiayai. Termasuk di sini tidak ada biaya sama sekali. Disediakan asrama, makan, minum, uang saku, uang jajan nanti kan. Gitu. Jadi semuanya gratis. Ya, selama 1 tahun nanti tinggal di asrama, kita biayai kedatangannya. Nanti setelah selesai studinya, kita juga biayai untuk kembali ke kampung halaman masing-masing. Kalau nanti selama 1 tahun itu ingin pulang, ya mungkin sebaiknya didiskusikan kembali gimana gitu ya, karena kecuali ada keperluan yang urgent atau sebagainya. Nah, kemudian syarat-syarat tadi setelah dipenuhi semuanya oleh panitia akan dikumpulkan. Jadi nanti misalkan temannya Abil atau temannya Bowo ingin mendaftar, dikumpulkan dulu syarat-syaratnya, kemudian dikirimkan. Mengirimnya lewat mana? Lewat website. Jadi kita sudah menggunakan sistem online, ya. Ada aplikasi, kita sudah punya website, kemudian semuanya akan menggunakan aplikasi itu di website itu. Mulai upload dokumen, kemudian memasukkan biodata calon mahasantri dan sebagainya. Ya, kemudian apa tesnya? Setelah itu tesnya mulai dari tes administrasi, lolos apa enggak ya. Karena syarat-syaratnya itu harus terpenuhi dulu, kemudian ada nanti TPA ya. TPA itu tes potensi akademik, kemudian ada tes psikologi juga, tes kemampuan baca Quran dan hafalannya, ya, karena nanti kan Mas Santri yang masuk di PT Jombang itu wajib menambah hafalan 2 juz minimal. Gitu. Jadi harapannya supaya berimbang antara kemampuan di bidang IT dengan agamanya, dengan Qurannya, kepesantrenannya gitu. Nah, setelah melewati tes-tes itu semuanya, termasuk ada survei juga ya. Survei itu untuk memastikan bahwa calon mahasantri itu benar-benar dari kalangan du'afa. Karena kenapa seperti itu? Kok sampai seperti itu gitu ya? Karena di PT Jombang ini dibiayai oleh dana zakat. Dana zakat yang mana? Dana zakat yang dikelola oleh YBM PLN. Dari mana itu dananya? Dari dari dana zakat yang diambil dari pegawai PLN seluruh Indonesia. Gitu.
ya. Baik, saya lanjutkan Ustaz pertanyaannya. Mohon izin Ustaz. Jadi bagaimana mekanisme hasil seleksi PMB Ustaz? Dan kapan waktu pengumumannya Ustaz? Oke, untuk mekanisme pengumuman untuk tahap 1 itu diumumkan pada bulan Mei. Nah, sedangkan untuk pengumuman kelulusan tahap 2 itu berada di bulan Juli. Nah, untuk pembelajaran awal itu di bulan Agustus atau September diperkirakan. Ya, Oke. kurang lebih seperti itu. Jadi gambarannya insya Allah mulai bulan Maret ini kita akan mulai buka pendaftaran. Jadi nanti teman-teman ya yang ingin mendaftar sering-sering cek aja websitenya PT Jombang, Instagramnya PT Jombang, ya cari tahu sebanyak mungkin tentang PT Jombang. Karena saat ini kita udah mulai buka nih sebenarnya, ya. Tapi memang secara official nanti kita akan umumkan lebih lanjut. Gitu. Kita mulai Maret sampai ada 2 gelombang ya, sahabat jadi ya, ada 2 gelombang. Jadi gelombang pertama, gelombang kedua gitu ya, antara Maret sampai Mei sampai Juli nanti. Kemudian mulai KBM ya, mulai resminya di bulan Agustus ya, paling enggak kalau Agustus Septemberan ya. Gitu kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, Baik. sebentar. Oh, jadi sedikit informasi dari saya. Di Petik 2 Jombang ini kita belajarnya itu kan cuma setahun, umpamanya kita belajarnya setahun. Nah, mohon izin Ustaz, saya mau nanya. Ketika nanti ada teman yang masuk bergabung ke Petik 2 Jombang dan ternyata dia ingin masih ngedalami, apakah Petik 2 Jombang ini mempunyai program gitu, program yang nanti berkelanjutan? Iya, oke baik. Terima kasih ya Bil. Jadi pada dasarnya 1 tahun itu akan kita mampatkan. Tapi seandainya nanti kita menilai si A, si B ya dari Mas Santri yang di PT Jombang itu masih kurang, kita sebenarnya kita punya divisi Technopreneur. Nah, tapi nggak kita bahas sekarang. Itu nanti kita bahasnya next time ya. Kita nanti biar teman-teman yang di rumah yang menyaksikan nanti insya Allah tunggu kita akan membahas tentang Technopreneur. Apa sih Technopreneur itu? Kenapa harus ada Technopreneur dan tujuan Technopreneur itu seperti apa? Gitu ya. Mungkin gitu ada. Baik, syukur Ustaz. Syukron, Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Dedi atas waktunya. Terima kasih, Ustaz Ustaz Fadli atas waktunya. Terima kasih. Abil. Ya, bersemai. Ya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini video kita kali ini tentang penerimaan mahasiswa baru. Ya. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan adanya video ini teman-teman yang di luar sana itu bisa semakin terbuka, bisa semakin pede untuk bergabung di Petik 2 Jombang ini. Ya, Jadi ya kami berdua mohon pamit dan insya Allah nanti kita bertemu di episode selanjutnya. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YBM PLN menjejak manfaat. Terima kasih. Terima kasih Ya. Bapak. Atas waktunya. Oke. Saya.